Beberapa orang yang berpendapat bahwa setelah patah hati, kehilangan pasangan, ingin segera punya pasangan baru supaya mengobati rasa patah hatinya itu. Nah, kira-kira kenapa ya hal ini terjadi? Yuk kita bahas ya. Patah hati berarti kehilangan sumber kehangatan emosional dan dukungan yang biasa didapat dari pasangan ya. Ini membuat seseorang merasa lonely dan nggak nyaman dengan perasaan tersebut karena udah terbiasa nyaman ada pasangan. Kemudian juga ada perasaan kehilangan identitas. Pasangan seringkali merupakan bagian penting dari identitas individu ya. Setelah patah hati, kita jadi ngerasa kehilangan bagian penting dari diri kita dan mencari pengganti untuk mengisi kekosongan tersebut. Oke, yang ketiga, sebagai cara untuk mengurangi rasa sakit dan kekosongan yang dirasakan akibat kehilangan. Yang keempat, manusia adalah makhluk sosial ya, dan kita itu memang butuh untuk memiliki koneksi, interaksi, terutama dengan orang-orang terdekat. Setelah patah hati, ada dorongan alami untuk mencari koneksi baru untuk memenuhi kebutuhan ini. Tapi perlu diingat bahwa mencari pasangan itu nggak boleh dan nggak bisa terlalu buru-buru ya. Setelah patah hati, nggak selalu merupakan langkah yang sehat dan produktif untuk cepat-cepat cari pasangan lagi. Nah, kenapa? Ya, karena kita butuh waktu untuk memulihkan diri kita. Setelah patah hati, kita perlu waktu untuk merasakan dan memproses perasaan. Tapi kan nggak enak, Bu, nggak nyaman. Iya, memang. Tapi memang seringkali kita harus menerima ya ketidaknyamanan kehidupan, karena nggak mungkin kehidupan itu akan selalu memberi kita kenyamanan gitu. Melompat langsung ke dalam hubungan baru tanpa disadari tanpa memberi waktu ya untuk diri sendiri, itu bisa memperburuk rasa sakit dan mempengaruhi kualitas hubungan yang baru. Jadi nggak berkualitas gitu karena kita masih ingat-ingat sama yang dulu. Nah, yang kedua, saat kita terlalu cepat mencari pasangan baru, kita nggak melakukan yang namanya refleksi, mengambil pembelajaran dari hubungan sebelumnya. Ini bisa jadi bikin kita malah mengulangi pola kesalahan yang sama di hubungan yang berikutnya. Nah, yang ketiga, mandiri secara emosional. Gimana itu? Kita ngerasa happy, bahagia, itu kan tanggung jawab diri kita sendiri ya, bukan karena keberadaan orang lain. Hubungan yang sehat dibangun oleh dua individu yang mandiri dan bahagia secara emosional. Tidak harus mencari orang lain untuk mengisi kekosongan emosi kita. Kenapa? Ya, kasihan juga orang yang jadi pasangan kita ya kan, melelahkan sekali mendampingi orang yang masih terluka secara emosional. Jadi sembuhkan dulu lukanya, karena luka kita itu tanggung jawab diri kita. Pulihkan diri dulu, baru nanti menjalin hubungan baru dengan orang lain, supaya orang lain yang mendapatkan diri kita dalam kondisi kita itu yang memang loveable, bisa mencintai dan dicintai dengan kondisi yang baik gitu. Nah, penting memberi diri waktu dan ruang untuk sembuh dan merenungkan apa yang diinginkan dalam hubungan berikutnya. Ini akan membantumu membangun hubungan yang sehat dan lebih baik dengan orang baru di chapter kehidupan berikutnya, di fase kehidupan berikutnya. Jadi nggak kebawa-bawa yang dulu lagi, yang dulu ya dulu udah selesai gitu, yang sekarang ya sekarang. Jadi kita take the lesson dan continue life. Ambil pelajaran hidupnya, lanjutkan kehidupan. Oke, subscribe dan follow channel ini buat kamu yang udah nonton video tadi ya. Terima kasih.